malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk studi firman Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan studi kita daripada kitab Hakim-Hakim pasal ke-16 ya. Ya, saya akan bacakan saudara untuk bagian ini. Ayat 1 sampai ayat yang cukup panjang ya, ayat 22 ya. Kita perlu membaca Alkitab lebih dulu supaya kita ada interaksi dengan firman-Nya. Saya akan bacakan 3 ayat, saudara nanti menyusul 3 ayat juga ya, sampai ayat yang ke-20, ayat yang ke-22 ya. Saya akan bacakan. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya lah di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap untuk menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya lah kedua pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnya. Semuanya beserta palangnya diletakkannya ke atas kedua bahunya. Lalu semua itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Silakan 4 dan 6. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Silakan 7-9. Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru, yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Silakan 10 sampai dengan 12. Kemudian berkatalah Delilah kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun." Kemudian dialah mengambil tali baru, diikatnya dia dengan tali-tali itu dan berserulah kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap." Tetapi tali-tali itu diputusnya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delilah kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku.
ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disertaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Silakan lanjut. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia tidak dapat lagi menahan hati. Sehingga ia mau mati rasanya, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepala kau tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang Nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah, dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhkannya lah memanggil raja-raja kota, orang Filistin. Katanya, kali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu padanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson dituduhkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Oke, baik saudara, kita sudah membaca ya kisah mengenai Simson di dalam pasal ke-16. Kita melihat di dalam pasal 13, 14, 15 ya. Kita melihat Simson memang sebagai seorang yang diberikan satu anugerah Tuhan, memiliki kekuatan yang supranatural, kekuatannya extraordinary. Banyak hal yang kita heran ya, dia bisa mengalahkan orang dengan hanya tulang keledai ya. Lalu dia bisa berkata mengalahkan singa dan sebagainya ya. Hal yang luar biasa, tapi ada kelemahan yang fatal dalam kehidupannya. Yaitu dia itu berkata kalau kita melihat tidak menghormati Tuhan dan tidak hormat sama firman Tuhan. Nah, kita melihat secara umum ada 3 hal. Pertama, sudah kita melihat bahwa dia walaupun dia nasir Allah. Sebetulnya walaupun bukan nasir Allah sebagai umat Tuhan, dia harus meningkat, tertarik dengan wanita di lingkungan umat Tuhan, tapi dia mencondongkan hatinya lebih mau cari wanita yang di luar umat Tuhan atau wanita asingnya. Untuk umat Allah sendiri sebetulnya walaupun bukan nasir, sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan harusnya
mereka tahu identitas imannya tidak boleh menikah dengan orang yang orang asing atau orang yang belum percaya Tuhan. Tapi hal yang basic ini dia lalaikan, saudara. Dia pergi ke Timna, tertarik dengan wanita di situ, orang Filistin, lalu minta dinikahkan, walaupun orang tuanya itu menasihatin dia enggak gubris, dia lakukan aja gitu. Terus kita melihat dia pasti tahu juga ya bahwa dia itu adalah nasir Tuhan. Tapi semua hal yang berhubungan peraturan atau hukum nasir itu dilanggar semua. Ya. Enggak dihargai, enggak menghormati Tuhan lah. Baik berhubungan dengan masalah mayat atau bangkai, dengan bagaimana masalah anggur ya, atau sisi lain nanti kita melihat endingnya masalah bagaimana dia potong rambutnya terpotong ya. Yang jelas dia tidak menghormati ya statusnya sebagai nasir Tuhan, bahkan kehidupannya tidak menunjukkan sebagai seorang nasir Tuhan. Terus sisi lain lagi kita melihat yang ketiga, saudara, dia berkali hidup dikuasai oleh nafsu kedagingan. Khususnya yang paling menonjol ya masalah nafsu seksualnya ya, yang seringkali dia boleh kata tertarik dengan siapa saja ya gitu ya. Jadi secara normatif dia hidupnya betul-betul nggak tunduk sama hukum-hukum Tuhan. Nah saya melihat saudara hari ini saudara sebetulnya Simson itu cermin dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu, pada zaman hakim-hakim. Itu mereka hidup memandang yang benar menurut pandangannya sendiri. Gak ada rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, sebenarnya hari ini saudara keadaannya tidak jauh beda. Banyak orang hari ini yang mengatakan percaya Tuhan, tapi sebetulnya hidupnya ini tidak menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjauhi kejahatan dan dosa dan tunduk pada hukum-hukum Allah. Bahkan walaupun sudah percaya Tuhan, tapi lebih dikuasai oleh kedagingan dan hawa nafsu. Ini cermin di dalam kehidupan banyak orang pada hari ini, saudara. Yaitu hidup, walaupun percaya Tuhan, tapi hidup tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Hidup lebih menuruti pandangannya sendiri, bukan pandangannya Tuhan. Hidup lebih nurut nafsunya sendiri daripada taat pimpinan Tuhan. Dan ini suatu gambaran ya kehidupan manusia sepanjang zaman itu seperti ini. Berikutnya saudara kita melihat di dalam bagian kita baca pasal 16 ini saudara, di mana kita melihat Simson ini pergi ke Gaza. Ke Gaza itu sebenarnya tempat pusat daripada orang-orang kekuatan Filistin di Gaza itu. Nah saudara, sebetulnya kalau kita pikirkan, ngapain sih yang namanya Simson itu ke Gaza? Kepentingannya apa? Ya. Mungkin dia ingin tahu kekuatan orang Filistin. Ya. Lalu dia mungkin sepertinya ke sana tuh ingin menjadi mata-mata, ingin mengawasi, ingin melihat kondisinya bagaimana. Nah, setelah kita ingat pasal kedua di dalam kitab Yosua, Yosua juga kirim mata-mata. Nah, mata-mata Yosua juga kita lihat, hanya dia mata-mata ini singgah di rumahnya siapa namanya? Ingat? Rahab. Rahab itu siapa? Pelacur juga gitu loh ya. Jadi ada kemiripan ini. Sekarang Simson ini juga pergi ke gerbang ini, masuk ke Gaza, lalu tinggal di tempatnya pelacur juga di sini, saudara. Nah kita melihat, saudara, lalu waktu dia masuk, kalau dia memang betul-betul mau jadi mata-mata, ya seperti pada zaman Yosua itu, lalu waktu dia masuk, tidak taunya dia mungkin masuk menyamar, ya, tapi terdeteksi oleh orang-orang daripada Gaza. Sehingga kemudian waktu dia masuk, mungkin penampilannya beda dan beda, walaupun dia menyaru tapi ketahuan. Maka pintu gerbang ditutup. Ya, pintu gerbang ditutup dan dijaga. Sebetulnya orang-orang Filistin itu ingin grebek ke tempatnya
atau membunuh, cuma ditunggu-tunggu nggak muncul. Nah, mungkin ditunggu di pintu gerbang nggak muncul. Pikirnya nanti menjelang pagi waktu dia keluar dari tempat pelacur itu, dia akan bunuh dia. Jadi strateginya begitu. Tapi kita melihat yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi tiba-tiba si Simson ini malam-malam terbangun. Nah ini bikin sesuatu sensasi luar biasa ini. Dia pembangun, semua penjaga tidur semua kali. Tidur semua. Lalu saudara, kita melihat palang pintu gerbang yang gede itu diangkut oleh yang namanya Simson. Lalu dibawa naik ke Hebron. Itu jaraknya saudara, kalau sudah lihat peta, 45 kilo, saudara bayangkan. Itu kekuatan berapa besar tuh. Itu itu boleh kata tiang, bukannya pintunya, tiangnya pun kuat pasti kan. Itu pintu gerbang kok. Itu tiangnya dijebol, pintunya itu dibawa. Boleh kata ada show force ya. Unjuk kekuatan, kamu tuh jaga-jaga. Mau tangkap aku, bunuh aku. Lu tuh siapa? Ini menunjukkan show force, menunjukkan kekuatannya yang besar gitu ya. Lalu di situ saudara kita melihat setelah dia pergi, boleh kata ingin menunjukkan, lu tuh siapa? Lu tuh bukan tandinganku lah gitu loh. Cuma saya lihat saudara kata Yesus Kristus, kita melihat, tadi saya katakan bahwa si Simson ini ke situ. Kalau dia menjadi mata-mata, lalu tinggal di situ, saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris itu ada, one day Samson went to Gaza, where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. Ya, ada kemungkinan, saudara, karena dasarnya ini Simson ini ya, orang nafsunya gede sekali, saya lebih cenderung dia itu melakukan hubungan di situ. Hubungan seksual gitu. Walaupun mungkin pertama kali dia nggak kepikir mungkin mau menjadi mata-mata betul. Dia pergi nggak tahu kok di situ, waktu ke situ baru dia melihat Melihat lalu dia tuh tertarik sama pelacur ini. Dan disitulah ada skandal dia lakukan, saudara. Saudara, ini menjadi sesuatu peringatan untuk kita, di mana-mana saudara kita harus ingat ya, di mana-mana kita harus terlalu berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Ada banyak pencobaan yang bisa menjatuhkan kita, saudara. Yang kadang kita nggak sangka kok bisa jatuh. Justru di situ, saudara. Yesus pernah memberikan nasihat kepada Petrus, berjaga-jaga dan berdoalah. Roh itu penurut, daging itu lemah. Suatu kata Yesus, kita melihat juga saudara bandingkan dengan yang namanya Daud. Daud itu juga pertama enggak punya planning untuk deketin istrinya Uria, enggak. Tapi pada waktu orang lain itu perang, dia ada suatu rumah, dia melihat ada wanita lagi mandi. Nah, lalu dia melayani matanya itu, memandang wanita yang telanjang itu yang sebetulnya dia nggak boleh itu. Jadi saudara dia tidak bisa mengendalikan matanya, pandangan matanya, lalu jatuh di dalam dosa. Ya, dosa itu dari mata turun ke hati. Dari hati ada tindakan-tindakan yang kotor. Gitu. Adam jatuhnya juga dari mata melihat sesuatu yang Tuhan larang untuk disentuh. Tapi justru melihat. Artinya sudah mendekati pencobaan, lalu lihat pencobaan, lalu jatuh dalam pencobaan. Saudara, kadang-kadang ada orang yang berbuat dosa karena sengaja berbuat dosa. Tapi selain sudah kadang-kadang kita kadang-kadang tanda kutip sebenarnya kepleset. Tapi kepleset itu sebetulnya sudah ada hati yang nggak benar. Hati yang nggak lurus itu membuat kita akhirnya tidak bisa mengontrol pandangan kita, hati kita. Maka kita mengajar kepada kita, jagalah hatimu dan penuh kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan kita. Nah, saudara, kalau Simson ini sudah hatinya keruh. Pandangannya itu sudah terdistorsi oleh dosa. Sampai dia sudah tahu ini pelacur. Bukan tidak tahu, dia tahu pelacur. Tapi dia memandang, bukannya sekedar memandang, tertarik lalu
berhubungan di situ, saudara. Saudara, kemudian kita melihat saudara, setelah ini boleh kata dia tuh bisa boleh kata hidup ini kadang dia lewat sesuatu dia nggak terduga, jadi eksiden yang merupakan kejatuhan dalam hidup rohani. Saudara, kadang-kadang kita melihat kok tiba-tiba dia jatuh ya. Ya, kadang-kadang memang sebelum dia sudah jatuh lebih dulu sebetulnya. Jatuh apa? Dia nggak fokus hidupnya kepada Tuhan. Waktu orang hidupnya nggak fokus kepada Tuhan, tinggal satu langkah lagi dia jatuh. Jadi saudara, kadang-kadang kita jangan pikir jatuh itu akibatnya apa. Tapi pikirkan apa yang membuat dia jatuh. Kenapa? Dia ngomong kepada Tuhan. Hati sudah nggak lurus dalam hidupnya. Lalu saudara kalau Yesus Kristus kemudian setelah ini, ini orang Simpson iseng kali ya. Setelah dia pergi ke bawa ya dia hanya punya kekuatan yang besar, tapi kekuatan yang nggak diarahkan untuk dipakai oleh Tuhan. Banyak orang ini ya punya potensi, punya kapasitas, punya ability, tapi betul-betul useless, nggak dipakai untuk Tuhan. Banyak orang kekuatan besar, intelektual yang banyak, ya, keuangan yang banyak, punya relasi yang banyak, tapi semuanya nggak ada relasinya sama sekali dengan Tuhan. Useless. Punya banyak karunia, tapi nggak dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dia bawa? Iseng ke sini, lalu bawa barang besar segini ke situ. Lalu sekarang dari Hebron dia pergi kemana? Ke lembah Sorak. Sorak ya. Saya kadang-kadang sudahnya Sorek. Setelah ini kalau lembah Sorek ini sudah mendekati kampung halamannya, saudara. Ya, kampung halamannya, saudara. Saya lihat peta di sini ya. Itu sebetulnya daerah Dan. Tapi daerah Dan yang sudah dikuasai juga oleh orang Filistin sebetulnya. Ini perbatasan ya, lembah Film itu perbatasan antara Filistin dan juga Dan sedikit juga ada hubungan dengan Yehuda ya. Ini di dekat sama Sora Estaol ya. Jadi setelah ini tempat halaman, lalu dia tiba-tiba jatuh cinta. Ya jatuh cinta ini antara true love adalah nafsu dia emang mungkin dia jatuh cinta betul-betul ya. Tapi saya nggak tahu dia gampang jatuh cinta sih ya. Tapi dia fall in love pada mungkin deep. Tapi kita sekali kembali pada zaman hakim-hakim itu orang ini memandang sekali itu benar menurut pandangannya sendiri. Apa yang dicinta, tapi orang yang baik saudara kita kadang-kadang nggak tentu orang yang kita cinta tuh Tuhan tuh sesuai kehendak Tuhan secara manusia. Dia hanya boleh kata kalau Alkitab katakan dalam 1 Yohanes pasal kedua ya, keinginan dunia. Kalau kita ada keinginan dunia, maka kasih Allah itu tidak ada. Keinginan dunia itu apa sih? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, saudara kata Yesus Kristus, nah si Delila ini sudah ini banyak penafsir sedikit ini orang ini nama Delila itu nama Ibrani, saudara. Artinya melemahkan. Ya. Bukan berarti juga nama Ibrani pasti itu orang Ibrani. Ada kemungkinan karena sudah ada asimilasi antara orang Filistin dan orang Israel. Sehingga mungkin ada orang Filistin juga yang namanya Ibrani. Seperti hari ini nggak semua orang namanya Kristen pasti Kristen. Nggak tentu. Ya kan? Namanya Daud belum tentu Kristen. Ya kan? Namanya Paul belum tentu Kristen. Itu sudah terjadi suatu asimilasi. Tapi yang jelas di sini kita melihat bahwa Delia itu bukan orang the good woman, bukan. Nah, dia pada unsur sedikit di dalam pernikahan ini ya, dia tertarik sama, dia mau sama, tiba-tiba mau sama siapa Simpson ini, reasonnya apa? Kita belum tidak tahu persis. Tapi kita melihat saudara bahwa Simpson itu adalah orang yang gampang tertarik, gampang apa. Tapi kali ini mungkin ya, dia betul-betul jatuh cinta sampai sudah dikerjain berapa kali pun, sudah
sampai di rongrong begini pun dia tetap nggak bisa meninggalkan. Tapi satu hal yang saya pelajari saudara, dosa itu mengikat. Dosa itu mengikat. Kita tertarik kepada sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, kadang mengikat begitu rupa. Dosa itu mengikat. Tidak gampang orang lepas daripada dosa. Dosa ini juga bukannya secara pasif, tapi dia akan terus merongrong hidup kita sampai kita habis gitu. Sehingga saudara disebutkan nanti di dalam bagian yang kita baca, saudara, bagaimana sampai tiap hari itu dirongrong ya, dibujuk. Coba kita lihat di dalam, kita melihat di dalam pasal yang ke-16 ini, saudara. Ayat ke-16 ya. Coba kita lihat 15 dan 16 ya. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta padamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat menahan hatinya, sehingga dia mau mati rasanya. Saudara, kata ia dalam bahasa Inggris itu pakai he ya. Dia, artinya Simpson. Saudara. Dia itu dirongrong, sebetulnya kita melihat ya, ini istri yang sebetulnya Simpson tuh tidak tahu bahwa sebelumnya itu ada raja-raja orang Filistin itu sudah mau nyuap dia. Sehingga saudara ini perempuan ini sebenarnya nggak cinta sama si yang namanya Daud. Jadi Simpson. Dia itu betul-betul wanita mata duitan. Betul-betul uang itu utama dalam kehidupan dia. Sampai dia mau, boleh kata, mengorbankan kesetiaan kepada istrinya, suaminya, dengan mengeluarkan rahasia daripada istrinya, mengeluarkan dia. Dia tahu bahwa orang-orang Filistin punya niat jahat, mau bunuh istrinya, mau bunuh si Simpson, tapi dia nggak peduli itu. Ya, ini dia menjual, ini betul-betul kalau bahasa tertentu hobing cak kuping ya. Jadi betul-betul mau jual suaminya, saudara. Saya coba hitung-hitung, saudara, kira-kira itu kan dijual di sini diiming-imingi 1.100 shikal perak. Kalau 5 berarti ngocenggo shikal perak ya. Saudara, saya coba bandingkan dengan beberapa hal, saudara. Kita bandingkan, saudara. Yang pertama, kalau kita bandingkan di dalam Kejadian pasal ke-24, kita mengetahui bahwa Abraham itu membeli sebidang tanah untuk istrinya itu 400 shikal perak. Jadi kalau 400 shikal perak, saudara, ini kalau dikalikan menjadi 5.500 berarti 14 kali lipat daripada harga tanah yang dibeli oleh Abraham. Saudara. Saya percaya tanah yang dibeli Abraham bukan tanah yang murah itu. Berarti jumlahnya cukup besar, saudara. Ya. Lalu saudara, kalau kita melihat, saudara, bahwa pada waktu Gideon ini menang lawan raja-raja Median, ya, jumlahnya, saudara, dari jumlah ini 3 kali lebih besar daripada rampasan yang didapatkan oleh Gideon. 3 kali, saudara. Ini kan dikatakan ada raja-raja Median, ya. Raja-raja Median, saudara, itu Hakim-Hakim 8:26, itu memang disebutkan 3 kali berat emas disimpan oleh Gideon. Tapi ini perak ya. Berarti jumlahnya tuh cukup gede, saudara. Nah, saya lihat kalau di
dihitung saudara, kalau sekarang memang nggak bisa persis ya, zaman dulu sama sekarang. Tapi kurang lebih saudara, kalau secara Aussie dolar saudara, ini sekitar bisa kurang lebih 40 juta saudara, kan itu. 40 juta atau 40 di sini saudara, kalau dihitung US 14 juta US, 14 juta US. Jadi saudara, ini harga seorang raja sebetulnya. Jadi ini kalau dihitung budak saudara, upah budak itu kalau orang pekerja biasa, kalau dihitung ya, dihitung budak seperti Tuhan Yesus kan, jangan Tuhan Yesus, pada zaman Keluaran 21 dikatakan seorang budak tuh harganya 300 shekal. 300 shekal ya. Ini saudara, berarti saudara kalau kita bandingkan kira-kira harganya sekitar 200 kali daripada harga seorang budak gitu loh. Saudara, jika ini jumlah yang cukup besar saudara. Bukan jumlah kecil, bukan ecek-ecek. Ini 5 raja kumpul patungan gitu ya, untuk ngerjain. Nah ini sangat worth it sekali. Kenapa? Karena si Daud itu sudah membunuh banyak orang Filistin. Nah, Simson ini ya. Jadi Simson ini sudah membunuh 30 orang di Askelon ya. Lalu bikin ladang-ladang itu bagi terbakar ya. Lalu ada 1000 orang yang dibunuh di Lehi gitu ya. Lalu sudah banyak kerugian saudara, sehingga mereka kasih suap sama perempuan ini worth it. Bukan tidak worth it saudara. Dan perempuan ini sungguh-sungguh betul-betul si namanya Simson ini betul-betul dikerjain. Jadi ini dimanfaatkan aja oleh saya, dapat pria lain masih banyak bisa. Yang penting lewat kamu gue dapat duit banyak gini ya. Jadi saudara-saudara, kalau Yesus Kristus kita melihat bahwa Simson pergi ke lembah Sorek ini saudara, dia lalu jatuh cinta. Itu cinta sebenarnya kebetulan dia boleh kata hatinya itu sudah nggak fokus kepada Tuhan. Lalu yang nggak fokus kepada dia lebih mencintai diri dan mencintai dunia ini. Hati-hati saudara, dalam hidup kita ini, sampai cinta kita atau cinta kepada orang lain, cinta kita kepada materi, cinta kepada karier, atau cinta pada keluarga melampaui Tuhan, dangerous dalam hidup kita. Tuhan tidak jadi utama dalam hidupnya. Nah ini ada sesuatu hal yang boleh kata sesuatu yang serius di mata Tuhan. Dan akhirnya ini menjadi ending daripada kefatalan daripada si Simson. Dia sudah segala-galanya untuk diri, segala-galanya untuk nafsu, sampai satu saatnya Tuhan sudah istrinya itu menarik anugerahnya. Hati-hati saudara, kadang-kadang saya takut sebetulnya. Kadang-kadang kalau kita melihat kalau ada orang sudah tidak ke gereja lagi, nggak mau sama Tuhan lagi, jangan pikir kamu nggak mau. Tuhan sudah nggak mau. Tuhan menarik anugerahnya, saudara. Kadang-kadang kita melihat sebenarnya Tuhan tuh yang dirugikan, enggak, sebenarnya dirugikan tuh ya kita sendiri. Waktu kita mungkin withdraw, waktu kita marah, ada jengkel, meninggalkan Tuhan, terus kita maunya sendiri. Saudara, sebenarnya tanpa sadar, Tuhan sedang menarik anugerahnya. Selain kita dibiarkan mengalami kejatuhan, kejantuan, atau interest sesuatu yang membawa kita makin jauh sama Tuhan. Tuhan itu menarik anugerahnya. Dan selalu Tuhan tuh ada toleransi, belas kasihan, kasih bertuhan. Karena waktunya Tuhan menarik anugerahnya. Dan kita nggak ada kesempatan lagi untuk datang sama Tuhan. Dan Tuhan menutup kesempatan itu. Ini warning penting sekali. Saya suatu saat kita sampai membulatkan hati, kita mencintai dunia ini dan cinta akan Tuhan sudah, tanda kutip sudah notok, nggak ada sama sekali. Kita sudah diikat oleh dunia ini. Alkitab katakan sudah dalam 1 Yohanes pasal yang kedua katakannya. Dikatakan di situ saudara bahwa kasih akan dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa.
Dan dunia ini sedang lenyap dalam segala keinginannya. Tapi orang yang mencintai Tuhan, lalu kehendak Allah, kekal untuk selama-lamanya. Ini suatu peringatan untuk saudara dan saya. Jangan sampai kita mencintai sesuatu apapun sampai melebihi cinta kita sama Tuhan. Saudara, kita melihat ada dekadensi dalam kehidupan daripada Simson. Makin hari makin jauh sama Tuhan. Nah, kita melihat, saudara, nanti kita akan minggu depan kita akan melihat lagi lebih dalam ya. Tapi saudara, kita melihat saudara melihat bagaimana Simson ini, saudara. Kita melihat perempuan ini kan Simson tidak tahu bahwa perempuan itu sudah disuap. Ya. Saudara, kita melihat uang itu ya, boleh kata cinta uang ya, menguasai hidup daripada Delila begitu rupa. Saudara, lalu dia mendrive ya, kecintaan uang ini mendrive dia melakukan kejahatan. Maka kita kata cinta akan uang itu kejahatan. Uang itu netral, tapi kalau kita kemudian mencintai uang itu, kita boleh kata mengutamakan uang dan tidak memikirkan lagi mengenai integritas hidup kita, itu akan menghancurkan hidup kita. Saudara, manusia dicipta oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Harusnya menjadi tuan atas materi. Tuan yang pertama, manusia kedua diberikan otoritas untuk menaklukkan dunia ini. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, materi itu yang utama. Manusia kedua, Tuhan nomor 3 atau enggak masuk hitungan lagi. Masuk ke Yesus Kristus, kita melihat Simson dapat, boleh kita tertarik kepada orang yang seperti ini. Saudara, level rohani kita akan mempengaruhi cara pandang kita dan cara kita ambil keputusan. Makin cara pandang kita jauh dari hadirat Tuhan, maka cara pandang kita mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi keputusan kita, dan mempengaruhi juga hasilnya. Saudara, berulang-ulang kali Tuhan khusus di PR, saudara, supaya kita obat Allah itu meningkat dengan umat Tuhan. Jangan kepada orang kafir atau orang asing, karena mereka akan menarik engkau pada penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala mungkin hari ini kita tidak menyembah berhala, betul-betul ada patung, tapi uang, materi sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Atau nafsu dunia ini sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Sehingga kita tidak ada lagi perasaan takut kepada Tuhan. Saudara, kita melihat di dalam bagian ini, saudara, istilah Delila artinya itu melemahkan. Jadi saudara, ini mereka istri yang tidak menjalankan perannya yang seharusnya. Tapi kita melihat Simson itu tertarik dengan orang seperti ini. Cinta buta betul-betul ini. Dia mencintai orang yang gak layak dicintai. Dia mencintai orang yang akan merusak hidupnya. Saudara. Tapi saudara, orang sudah jatuh cinta itu tai kucing rasa coklat. Saudara. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan orang yang dicinta. Tujuannya apa? Ya nafsu, kedagingan. Saudara. Dia gak pikirkan lagi apakah ini pasangannya berkenan sama Tuhan. Atau minimal pasangannya bisa memberikan kontribusi dalam hidupnya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tidak masuk hitungan. Pokoknya gue mau menikah. Pokoknya gue ingin puas dalam hidup ini. Gue ingin nikmat. Terserah kehendak Tuhan itu bukan. Itu gue gak pikir lagi. Saudara, dalam hidup kita kadang-kadang saudara kita juga ini pikirkan apa yang kesenangan saya, kenikmatan saya. Kita nak mikirkan apa yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Berguna tidak untuk pekerjaan Tuhan. Alkitab beritahu pada kita etika Kristen kan. Segala sesuatu boleh engkau lakukan. Tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu boleh engkau lakukan. Tapi belum tentu apa yang engkau lakukan itu membangun. Baik engkau makan, engkau minum, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini sudah pengaruh sekularisme, hedonisme, konsumerisme mempengaruhi hidup manusia termasuk orang Kristen. Cari kenikmatan hidup ini. Cari leisure. Bukan cari perkenan Tuhan.
Dan gereja makin hari kalau kita enggak aware, saudara, kita akan ditinggal sama Tuhan. Kalau ada orang meninggalkan Tuhan, itu real fenomenanya meninggalkan Tuhan. Nomenanya Tuhan membuang orang itu. Nah, itu bahaya sekali. Saudara, kita katakan Yesus Kristus, si Simpson, saudara, dia berkata selama berkali-kali dia akhirnya terikat juga dengan dosa ketidaktulusan, ketidakjujuran sama Delila, saudara. Delila tanya gini, dia nipu lagi. Dia sudah kata hidup ini dikendalikan oleh situasi sekitarnya sehingga dia ada kompromi, dia itu juga toleransi, enggak benar, saudara. Sampai akhirnya dia sudah mabuk kepayan dengan cinta. Dia itu didesak-desak begitu rupa. Dipucuk-pucuk begitu rupa. Gak pernah henti. Sampai itu depresi. Soal orang depresi ini juga ada unsur aja sudah give up. Ya sudah ngomong. Mungkin ngomongnya juga setengah ngelantur ya. Sudah gak ngomong aja gitu. Enggak, sudah boleh kata rasionya itu sudah gak jalan dengan bagus. Dia ngomong aja, tapi dia ngomong aja, aku harus dipotong ya. Nggak tahu mungkin juga dibikin mabuk, kita nggak tahu ceritanya bikin mabuk ya. Anthony dibikin mabuk cinta betul. Sampai dia itu akhirnya menceritakan, dia stres berkata, depresi. Karena dapat orang yang dicinta itu ngotot bikin akhirnya dia ngomong. Kalau aku dipotong, kehilangan kekuatan. Lalu dia dilakukan itu, dia nggak aware. Sampai suatu saat dia aware. Tuhan telah meninggalkan dia. Sudah terlambat. Kadang-kadang waktu kita dikasih nasihat, ya tahu-tahu, bisa-bisa ya. Sekarang dia baru tahu, Tuhan tinggalkan dia. Sudah, selesai. Ya, nggak ada lagi, ini sudah gagal. Ya. Nasi sudah dibubur, nggak bisa lagi diperbaikin lagi. Lalu dia harus terima konsekuensinya. Gitu apa? Dia kekuatannya nggak ada lagi. Mata yang menjadi akar tindakan dia melihat sesuatu yang nggak benar, dicukil matanya. Lalu dia dijadikan budak, menggiling sesuatu. Dia punya kekuatan besar nggak dipakai untuk Tuhan. Sekarang kekuatannya besar dia diperbudak. Hidup jadi useless. Ini konsekuensi dosa. Saudara, apa yang dilakukan setiap kita sebagai anak Tuhan? Pasti ada konsekuensinya. Dan sekarang, saudara, memang kepanjangan sabar Allah ini kita jangan mempermainkan. Pada saatnya kepanjangan sabar Allah itu enough untuk kita. Laku disiplin Tuhan yang jalan. Dan ini terjadi pada yang namanya Simpson. Dia harus terima realita kepahitan dalam hidup ini. Dia harus dicukil matanya. Lalu direndahkan begitu rupa. Boleh kata dia dijadikan budak. Jadi orang yang begitu superhero. Sekarang menjadi kayak anjing. Yang gak ada kekuatan apa-apa. Buta dan dipermalukan. Ditindas. Lebih daripada orang-orang Israel pada umumnya. Dia harus menerima realita dipermalukan, ditindas. Dan kita melihat saudara. Pada waktu ada di Gaza. Dia menurut kekuatannya sampai membawa pintu gerbang sampai ke Hebron. Sekarang saudara, dari tempat lembah Koret tadi. Sorek. Dibawa, dibelenggu, dipermalukan kembali ke Gaza. Ini orang hebat yang dulu itu loh ngangkut. Sekarang ini loh orangnya sudah nothing, nggak ada kekuatan, sudah lemah. Saudara, kekuatan yang dipakai sesuatu yang nggak ada manfaatnya itu useless. Sekarang dipermalukan. Saudara. Itu hal yang menakutkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saudara. Waktu kita boleh hidup, kita diberikan talenta, diberikan kapasitas. Mari kita gunakan untuk Tuhan. Semaksimal mungkin. Jangan kita gunakan semau kita sendiri.
Kalau ada kesempatan menikmati hidup, nikmatilah di dalam Tuhan. Jangan suka-suka kita sendiri. Saatnya, saudara. Waktu Tuhan, belas kasihan, kesabaran itu udah berhenti. Jangan sampai Tuhan membuang, meninggalkan kita. Ada kesempatan kita berbalik, kita jangan hidup di dalam kedagingan, di dalam hawa nafsu. Sebenarnya kita hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mau hidup dipenuhi Roh Kudus. Supaya ada kekuatan untuk apa? Melawan kedagingan kita. Saudara Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab disebutkan di dalam di dalam Roma pasal ke-8. Setiap anak Tuhan itu dalam hidupnya perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia pasal ke-6, pasal ke-5, maaf. Orang dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan buah Roh Kudus. Jikalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, tidak dipenuhi Roh Kudus, maka kita hidup dalam kedagingan, dalam hawa nafsu, kita menghasilkan kedagingan, yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang tidak memuliakan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita mau hidup dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu memberikan kekuatan pada kita untuk kita menang atas kedagingan kita. Ada beberapa hal yang kita perlu waspadai. Pertama, saudara, kalau kita betul-betul the true Christian, orang Kristen sejati, pasti dalam hidup kita, tandanya kita pasti ada pergumulan. Pergumulan apa? Pergumulan ala kedagingan kita dan juga pekerjaan Roh Kudus. Tapi sampai kita nggak ada pergumulan itu, ada something wrong dalam hidup kita. Kalau masih ada pergumulan, bersyukur. Artinya engkau emang ada hidup rohani. Yang kedua, kita jangan hanya berhenti, kita sadar ada kehidupan rohani. Kita mau mendekat kepada Tuhan. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa menaklukkan kedagingan kita. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Hanya Tuhan yang bisa mengendalikan hidup kita. Hanya Roh Kudus yang akan bisa menolong kita. Tanpa itu kita tidak bisa. Saudara Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam keterpurukan kehidupan daripada Simson ini. Tuhan masih tidak meninggalkan dia. Rambutnya mulai muncul. Dan Tuhan sedang memberikan kekuatan yang baru. Dalam kata yang paling terpuruk ini kita melihat Tuhan masih mau bekerja di dalam kehidupan Simson. Ini sebetulnya nggak layak lagi dipakai Tuhan. Tapi oleh belas kasihan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar. Yang Tuhan ingin tetap di dalam keadaan yang parah ini. Masih ada kekuatan sisa yang akan Tuhan berikan. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Boleh kita evaluasikan diri. Introspeksi diri. Dan kira Tuhan menolong kita.